Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Terkutuk Karena Adam. Terkutuk karena Adam. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, saudara tidak usah ragu, langsung subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya buat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih atas dukungan saudara yang senantiasa setia mengikuti channel saya ini. Kejadian 3 ayat 17, terkutuk karena Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan di situ, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Jadi saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan larang, ya, yang terkutuk bukan hanya ular yang merupakan representasi dari iblis, juga manusia terkutuk. Di Kejadian 3 ayat 14 dan 16 ayat sebelumnya, di situ jelas dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini yang terkutuk ular. Jelas. Ayat 15-nya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan kabar baik untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Proto-evangelium, ya, bahwa akan datang juru selamat yang akan meremukkan kepala dari ular, ya, sedangkan ular akan meremukkan tumit, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, ini kepada perempuan, pada Hawa, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ini jelas saudara sekalian, ya, yang wanita mengandung kemudian melahirkan itu sangat menderita. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ternyata yang terkutuk bukan hanya ular, bukan hanya manusia, tetapi juga bumi. Kalau saudara perhatikan di ayat 17 selanjutnya, yang tadi kita baca di pertama, terjemahan lama dengan jelas mengatakan begini. Lalu firman Allah kepada Adam. Jadi jelas ini ayat 7 ini firman Tuhan kepada Adam. Bahwa sebab engkau telah mendengar akan kata binimu, yang namanya terjemahan lama saudara, ya, serta sudah makan buah pohon yang telah kupesan kepadamu, jangan engkau makan dia, maka terkutuklah bumi itu karena sebab engkau, maka dengan kesusahan engkau akan makan hasilnya seumur hidupmu. Jadi bumi terkutuk, saudara. Kutuk dari segala kutuk sebenarnya itu adalah terpisah dari Allah. Jadi bukan hanya sakit melahirkan, bukan hanya sulit, ya, mencari nafkah di bumi yang sudah terkutuk, tetapi kutuk dari segala kutuk sesungguhnya adalah terpisah dari Allah. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 23, ayat selanjutnya. Dikatakan begini, Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi Tuhan Allah mengusir manusia itu, Adam itu, saudara, dari Taman Eden, ya, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau, tadi mengusir, ini menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan kutuk di atas segala kutuk adalah terpisah dari Allah. Bukan hanya bumi yang terkutuk, bukan hanya kesulitan mencari nafkah. Di 2 Tesalonika 1 ayat 9, di situ dijelaskan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Apa itu hukuman kebinasaan selama-lamanya? Itu sebenarnya adalah kutuk, saudara. Dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kekuatan. Jadi kutuk yang sesungguhnya adalah ketika manusia terpisah dari Allah akibat dosa. Dan bumi yang terkutuk, saudara sekalian, karena dosa Adam yang pertama,
itu bukan hanya menghasilkan semak duri, tetapi bumi, saudara, yang sudah terkutuk akan lenyap. Akan lenyap, itu jelas dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Jadi bukan hanya menghasilkan semak duri, menghasilkan kesulitan, tetapi nantinya akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini kedatangan Yesus kedua. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Itu jelas. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan perhatikan, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap menjadi lautan api, saudara. Menjadi hancur. Nah, kedatangan Yesus yang disebut sebagai Adam terakhir, Adam kedua, ya, itu rela menjadi kutuk supaya kita yang percaya tidak terkutuk, tidak terpisah dari Allah. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ya, ketika Adam diciptakan, dihembuskan nafas hidup. Dia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam jatuh dalam dosa, sehingga terpisah dari Allah. Tetapi Adam yang akhir, ini Adam yang kedua atau Adam terakhir, itu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi upah dosa adalah maut atau mati. Nah, Allah berfirman, pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Dan Adam makan, dia akan mengalami kematian. Bukan hanya kematian fisik, tetapi akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya, yaitu terpisah dari Allah. Tetapi kedatangan Yesus yang menjadi kutuk, mati di kayu salib, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Di Galatia 3 ayat 13 dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib itu menggantikan kita yang terkutuk. Dia menjadi terkutuk. Maka ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kematian Yesus di kayu salib, ada kemungkinan kita bisa hidup di langit baru dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang pertama itu akan hilang lenyap. Nah, itu saudara sekalian. Jadi bagi kita yang hidup di dalam Yesus, yang percaya Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diberi hak menjadi anak Allah. Sehingga dimungkinkan bisa hidup di langit baru dan bumi yang baru. Asal kita mau hidup benar, hidup kudus, dan berkenan kepadanya, kita akan hidup di langit baru dan bumi yang baru. Karena langit bumi yang lama akan hilang lenyap dalam nyala api. Di 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14 itu jelas dikatakan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita yang di dalam Kristus harus berusaha hidup suci saleh. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, pada hari kedatangan Kristus, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi diulangi lagi. Tadi ayat 10 ya, jelas unsur dunia akan hangus, ya, bumi akan hilang lenyap. Nah, ayat 11-nya diulangi lagi, ayat 12-nya diulangi lagi, bahwa langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya, dalam api itu. Nah, ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita, saudara dan saya yang percaya Yesus, kita dikatakan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Sebab itu ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kedatangan Yesus di mana langit dan bumi yang sekarang ini akan hilang dan lenyap, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi seterusnya hidup suci, saleh, itu sama dengan hidup tidak bercacat, tidak bernoda, sambil menantikan kedatangan Kristus. Atau kalau kita dipanggil pulang, supaya kita bisa ditempatkan di langit baru dan bumi yang baru. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.